kita pakai data acara 3 yang kalian udah buat. Jadi teman-teman nanti tinggal buka aja acara 3 kalian. Jadi nggak usah buat pages baru. Udah dibuka acara 3-nya? Ya. Nah, selanjutnya datanya yang di G-Drive udah di-download? Sudah. Oke, tinggal dimasukin aja. Ini UAV WG Alt. Kalian masukin aja. Kalau udah kayak gini. Jadi untuk uji akurasi itu kita selalu memakai citra yang lebih tinggi dari citra yang kita gunakan. Kalau yang kemarin kita untuk buat kelas tutupan lahan ini pakai citra Sentinel, berarti harus memakai citra yang resolusinya lebih tinggi untuk bisa mengkoreksi apa yang ada di lapangan. Jadi kalau Sentinel kan dia kalau di zoom dia pecah, sedangkan ini pakai citra foto udara, jadi kalau kalian mau zoom dia bisa kelihatan lah gitu. Nah, kalau misal kalian mau pakai yang satelit itu bisa pakai PlanetScope gitu. Terus ada SAS Planet. Jadi nanti teman-teman bisa cari-cari sendiri terkait resolusi apa yang lebih tinggi. Nah, udah download Acatama udah ya. Terus ya. Apa itu? Nge-live on. Tamanan deh. Oke. Ya, lanjut. Teman-teman bisa cari di pojok kanan atas ini ya. Ada plugin Acatama yang gambarnya kayak apa ini? Bidikan, terus ada banyak titik-titik. Kalau semisal nggak ada, teman-teman cari di plugin sini. Terus di bawah ini ada akurasi assessment of thematic map. Ini ada Acatama. Nanti kalian pencet aja. Udah keluar Acatamanya. Oke, kalau udah kayak gini, kita mau kalau udah kayak gini, ini kan ada pilihan thematic map. Jadi kita akan koreksi dulu untuk koreksi ya, diuji akurasi dulu untuk yang klasifikasi supervise. Kalian bebas mau milih supervise dulu apa unsupervised dulu. Tapi di sini aku mau unsupervised dulu deh. Unsupervised. Oke. Lalu untuk sampling desainnya ini masih kosong, jadi kita harus buat samplingnya dulu dengan mengklik ini sampling design Windows. Klik. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada single sampling, stratified sampling, sama systematic sampling. Jadi kalau misalnya ada penelitian atau mungkin teman-teman mau pakai ini di JPP, kalian bisa sesuaikan sendiri untuk metode pemilihan samplingnya. Tapi di sini kita mau menggunakan stratified sampling biar tiap-tiap kelas penutupan lahan itu punya kesempatan yang sama untuk dilakukan uji akurasi. Kayak gitu. Lalu di sini ada sampling option, set the minimum distance between samples. Jadi kita nanti kayak menentukan luasan area yang sekitarnya dari titik tersebut untuk dilakukan uji akurasi. Di sini kita pakai minimum distance seluas 10 meter. Kalau udah, nanti ini ada sampling values by. Ini dipilih yang fixed values by kategori karena kita udah ngebuat kelas tutupan lahannya kan sebelumnya. Ada 4. Wow. Temen aku gambar ya. Oh, ini orang kotak-kotak mana? Sama. Nah. Oh, berarti Nah, masuk ke rong. Apa itu? Terus balik ke Acatama. Nah, ini ada apa colornya ya, nyesuaiin sama kelas tutupan kalian. Nanti untuk numbers of sampelnya kita pakai 20, jadi 5 per kategori. Sebenarnya teman-teman bisa cari referensi di jurnal atau literasi terkait bagaimana penentuan
teknik pengambilan titik sampelnya. Ada yang berdasarkan luas, ada yang pokoknya ada perhitungannya gitu. Kalau nggak salah golden ratio dari QMA itu 50 titik sampel. Tuh. Jadi kalau misalnya ada 4 kategori, totalnya ada 200 sampel. Cuman nanti teman-teman bisa baca-baca dulu. Tapi karena kita latihan, kita gunain 5 aja, 5 titik sampel per kategori. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti aja 5. Kenapa? Oke, udah. Kalau udah, di bawah kanan ini ada generate sampel. Teman-teman pencet aja di generate. Nanti di save di tempat kalian, terserah. Ini stratified sampling unsupervised. Oke. Oh ya, ini untuk yang di bawah ada square meter, diganti aja ke kilometer. Oh, hektar. Oke, kita ganti ke hektar. Di bawah ini Oh, dari meter ke hektar. cara Jadi di mana? sini nunjukin dia itu ada berapa pixel di tiap-tiap kategori. Nah, untuk tiap-tiap pixel tersebut mewakili 521 hektar. Terus untuk yang kerapatan sedang di atas gini mewakili 91 hektar dan seterusnya kayak gitu. Saya pakai HA. Kalau udah ini direview aja, Oke. terus di close. Dan dia di sini akan membuat titik sampel di mana dia Supervise. iya. Nah, ini adalah hasil pertama teman-teman yang di poin 1 terkait titik sampel. Jadi ini dia akan merefer ke sini lah titik sampelnya itu. Nah, setelah itu di sebelah kanan ini di bagian kaca tangannya ini ada respon desain. Teman-teman pencet aja yang respon desain window. Ya. Dan gede apa cilik ya? Kalau aku kecil. Udah teman-teman. Yang ketinggalan dipencet. Kolom itu diisi 2. Aja taman. Row-nya 1. Itu buat nentuin kalau nggak salah ini. Nentuin views-nya ada berapa dia. Nah ini. Jadi dia ngebandingin 2 citra apa gimana gitu. Tapi di sini kita kolomnya kita ganti 2, row-nya 1. Kalau misalnya nggak ada ya udah nggak usah diapa-apain. Kalau udah dipencet respon design window. Ini. Nah nanti tampilannya kayak gini. Jadi kolom sama row-nya itu dia akan merefer ke sini teman-teman. View 1 sama view 2. Gunanya apa? Jadi nanti untuk view 1 teman-teman bisa pilih yang UAV Wiki All, terus view 2-nya yang klasifikasi unsupervised kalian. Nah, gimana? Nah, ini teman-teman, nanti ini yang DSS. Jadi gini, dia perbandingan titik sampel di citra foto udara sama di hasil klasifikasinya. Kayak gitu. Next screenshot. Yes. Seret anjay. Nah, kalau misalnya di kolomnya itu ada 3, berarti nanti teman-teman ngebandingnya sama 3 citra kayak gitu. Tapi di sini kita ngebandinginnya 2, jadi nggak usah. Kalau udah, ini di reference classification ada tulisan setup, kalian pencet aja. Terus pilih yang autofill from thematic map. Jadi dia akan memasukkan kategori dari klasifikasi yang udah kalian buat kemarin. Nah, tadi kayak gini. Udah? Kalau udah di oke, nanti dia muncul pilihan-pilihan di sebelah sini. Nah, kalau udah, ini auto next sampelnya kalian centang. Kalau udah dicentang, ya udah kalian zoom in di tempat yang ada tanda plusnya ini atau kotaknya ini. Nah, kalian tinggal ngecocokin nih. Yang di kanan ini kan badan air, cuma yang di kiri ini dia ya badan
air, cuman Kering. kering. Berarti masuknya ke badan air. Kalau memang badan air, teman-teman pencet aja badan air. Nanti dia lanjut, terus zoom lagi. Dia ini di apa? Nah, ini kan ada kotak nih teman-teman. Kalian jangan lihat yang di luar kotak, tapi sesuaiin yang apa yang ada di dalam kotak tersebut. Iya bisa nih. Kayak gitu. Jadi uji akurasinya cuma yang ada di dalam kotak ini aja, bukan yang di luar. Kayak gitu. Jadi ini kan yang di kanan dia kerapatan sedang, sedangkan yang di kiri ini kerapatan ringan. Jadi kalian pencet aja yang ringan. Gitu. Jadi kalau misal salah kalian pilihnya yang sebenarnya gitu, berdasarkan apa yang kalian ingat di foto udara. Kalau ini kan badan air teman kering, ya udah dipencet badan air. Jadi ini perlu di zoom gitu teman-teman. Ini badan air tapi dia kerapatan tinggi, jadi kita tulis badan air aja. Ini kerapatan sedang. Jadi gitu terus sampai 20 titik sampel tadi udah di select. Oke. Ya. Dari kita juga diulang. Itu yang previous. Yang apa kak? Yang kiri atas. Yang kiri. Oh. Kenapa itu? Kenapa? Ya nek mau salah kalau ini harusnya ngeklik dulu di badan air mah nanti kekerapatan tinggi di brief. Kamu pilih yang sebenarnya kamu lihat di UAV. Ya bagi badan air ya kan ini badan air. Loh, iya kan diumbung kan? Iya kan? Iya kan? Oh, iya kan? Ya badan air berarti. Kamu pencet yang tinggi. Ya teman-teman, jadi kalau misal di sini ya ini kan sedang, terus di kanan ini sedang. Ini ringan ya. Anggap aja ya. Anggap aja betul lah, ini sedang. Kalian kalau sama itu ya pencet aja sedang. Kalau misal ini kan sedang tapi di sini ringan. Kalian koreksi yang benar yang mana? Yang benar sedang. Jadi kalian pencet yang sedang gitu. Nontonnya yang UAV. Paham nggak? Kalau ini badan air. Nah, ini badan air. Yang kiri badan air. Yang kanan kerapatan tinggi. Jadi seharusnya dia milih yang badan air. Terus ini kerapatan jarang atau ringan. Kalau yang kanan ini ringan. Berarti dia milih ringan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi dikoreksi sesuai yang benar. Nah, ini badan air tapi dia kerapatan tinggi. Ini kan tembung ini. Nah, iya, gambarnya juga kayak gitu kak. Nah, ini dikoreksi aja, berarti masukin ke badan air. Oh iya, sebagai badan. Jadi yang salah nanti kalian benerin di sininya, dipencet yang bener yang mana. Ini Hah? jadi ini subjektif ya teman-teman. Coba ngetik. Penglihatannya kalian sesuai keyakinan masing-masing. Kalau udah tungguin ya. Ya teman-teman. Bentar ke sedang rendah. Badan air dua coy. Oh ini badan air.
Udah? Bentar, Oke, Kak. kalau udah kalian close aja. Terus di analisis ini stratified estimatornya nggak usah diapa-apain. Kalian tinggal compute the accuracy assessment. Nah, untuk area measurement unitnya kalian ganti ke hektar lagi. Nah, ini adalah hasil uji akurasinya. Ya, DSS. Apa? Ya, oke. Kalian kalau udah di sini, kalian close aja. Terus di aja tamanya kan ada analisis nih. Select sampling estimatornya ini gak usah diganti, biarin stratified estimator. Terus di compute the accuracy assessment. Kalau udah, area measurement unitnya itu diganti ke hektar. Nah, dan ini adalah hasil dari uji akurasi tersebut. Untuk overallnya, dia itu udah lumayan bagus ya, 0,89. Terus 0,0. oh iya 0,09, berarti cuman akurat sebesar 8% teman-teman. Bener ya. Ya, 9%. ya sekitar 9% lah akurat. Berarti dia ini Bener. jelek untuk yang unsupervised. Jadi kayak kurang layak lah. Sedangkan kalau berdasarkan literatur, minimum data itu layak untuk digunakan itu ketika data Terus apa tersebut next? hasil uji akurasinya di atas 85%. Kayak gitu. Akurasi asesmen. Jadi KKM-nya Akurasi 85%. asesmen yang kanan Dan di bawah. sini ya, Gitu sih. kalau masih di bawah 85, Oh pilihannya iya. ada dua. Kalian ngulang, perbanyak sampel atau enggak ngulang modelnya. Tapi kalau misalnya di skripsi, biasanya kalau kayak gitu, ya kalian buat modelnya lagi dari awal. Astagfirullah. Baru harus guys, dari itu sampai ke sini. Kayak gitu. Ini nggak sih diubah ke HA ke Ya, untuk praktikum ini itu dimaklumin aja, soalnya ini kita belajar terus mau ngebandingin akurasi dari supervised dan unsupervised. Kayak gitu. oh itu ya udah benar-benar Ini itu. kalian masih bingung ini fungsinya apa? Just Fungsinya correct, apa? Nanti Pak. kalian kalau sudah tua akan Oke, nah nanti di sini ada produser akurasi, jadi nanti dia akan kayak mengukur lah seberapa akurat di tiap-tiap kategori tersebut, kayak gitu. Satu. Nah, tapi teman-teman bisa lihat aja di sini juga bisa. Tapi kalau malas baca ya wis, ini paling gampang. Akurasi overallnya ini 0,08, berarti adanya jelek, kayak gitu. Berapa 0,7? Kalau udah, teman-teman bisa ekspor ke CSV. Kalau enggak ya udah di SS aja, ini nanti dikumpulinnya di dalam bentuk foto. Gitu. Udah, kalau udah kita lanjut ke yang klasifikasi supervised. Jadi nanti tematik mapnya tinggal diganti jadi supervised. Kayak gitu. Berarti saya tahu. Karena ratusan namanya. Ada, udah ketemuan cuman katanya Nah, teman-teman kalau udah di pencet yang klasifikasi supervised, teman-teman bisa lanjut lagi ke sampling desainnya, buat lagi dari awal untuk minimum distance-nya 10 meter. Terus sampling value-nya pakai yang fixed value. Oke. Nah, di sini untuk supervised group dia apa? Untuk kerapatan ringannya ini nggak ada pixel yang terdeteksi ya di kerapatan ringan. Mungkin kalau teman-teman ada, nah, itu bagus. Ini berarti human error teman-teman. Kalau misalnya dia kerapatan ringannya itu nggak terdetek gitu. Nah, teman-teman tinggal isiin aja kalau misalnya kerapatan ringannya itu number of samplingnya 5. Jadi nanti total sampelnya ada 20. Karena di sini aku cuma ada tiga kelas, yaitu sedang, rapat, sama padan air. Jadi di sini aku pakai berapa ya, Nay? 5 aja lah. 20. pencetnya
Ya. Tapi kalau semakin banyak sampel, kemungkinan dia semakin bisa baik gitu hasilnya. Oke, kita pakai 5 aja ya. Kalau udah di generate, Di generate ya berarti mau. ya di generate. Udah, kalau udah di close, Bentar Kak. ini kayak tadi titik sampelnya dia merujuk kemana. Kalau udah nanti di respon design. Ya. Nah ini view 1 teman-teman bisa pilih yang UID, view 2-nya yang klasifikasi supervise. Terus reference classification-nya kayak tadi di setup autofill biar dia bisa milih. Nah kalau udah kayak gini teman-teman tinggal lakukan pengklasifikasian aja. Ini sudah sesuai keyakinan masing-masing. Kita mau ngetok kene kaya ngono. Wes ra di oke kan? Bukan oke, itu yang atas kanan kan. Oh, auto. Terus oke. Ini UIV terus ini super. Siapa cah tulisannya asam? Udah teman-teman? Dong. Mau nek wis piye deh? 20/20 terus di close. Terus baru kuwi komputer aku akuntansi ya. 0,6 kok tinggi banget ya? 0,6 harusnya 0,0. enggak itu jelek 0,6. Iya, seperti akurasinya juga enggak tinggi, enggak teliti. Itu Ya wis lah 0,6 ini sampai menurut diriku sendiri. Oke, kalau udah teman-teman lanjut lagi ke fit akurasi assessment-nya. Lihat dia ya 55% ya. Nah, ya ini punya aku 55 karena ya tadi ada klasifikasi ringannya. Jadi nanti disesuaikan sama punya kalian lah ya. Ini nanti di SS saja untuk hasilnya, terus nanti dibandingin di laporan. Kayak gitu. Lebih bagus mana yang klasifikasi supervised dan unsupervised. Berapa? Ya, cuma kalau di semestinya. Nanti kalau di JPP harus lebih dari 0,85. Iya, yang lebih bagus yang lebih tinggi. Betul. Aku 0,6 nih. Iya, nggak apa adanya. Yang dimasukin apa adanya. Ngapa adanya? Kalau 0,6 enggak apa-apa, Kak. Iya, nggak apa-apa. Enggak layak itu. Enggak layak. Ya, tapi nanti kalau bisa pas JPP harus bisa sih.
Nah itu overall akurasinya, hasil uji akurasi itu harus di atas 95%. Misalnya Karena ini cuma praktikum ya, cuma latihan. Jadi nanti di laporan masukin apa adanya aja. Kayak gini bisa dibaleni nggak kak? Kenapa? Bisa Bisa. diulang. Mau nambah sampel atau mungkin model dari Nanti training datanya yang juga pusing untuk buat klasifikasinya. dan kalian ini juga sentinya Udah teman-teman, kalau udah ini DSS. Terus kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal beresin barang-barang kalian terus Yeay.